Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog Penyongsong Indonesia Maju. Dan hari ini pemirsa kita akan mengulas suatu tema yang sangat krusial di tahun baru 2026 ini tentunya. Karena Indonesia saat ini memang dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang besar. Tentunya dinamika ekonomi global, arah kebijakan nasional hingga ketahanan nasional masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjaga kesinambungan pembangunan negara kita tercinta. Bagaimana strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus membangun ketangguhan sosial di tengah perubahan yang begitu cepat, sejauh mana kebijakan publik ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan juga memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dan hari ini kita akan membahas tersebut dalam dialog menatap 2026 ekonomi tumbuh sosial tangguh. Telah hadir bersama kita kedua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama Dr. Sukanto SE MSI selaku pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Kita tidak berdua saja Bapak, ada juga narasumber selanjutnya yaitu Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya, sehat selalu untuk kedua narasumber kita yang luar biasa kali ini. Nah Bapak, kita akan melanjutkan dialog kita ini terkait dengan memang menatap 2026 ekonomi tumbuh sosial tangguh. Tapi sebelum kita membahas 2026 lebih lanjut, mungkin kita akan kilas balik terlebih dahulu Pak. Bagaimana sih ekonomi berjalan tentunya untuk yang pertama ini di khususnya Provinsi Sumatera Selatan Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita ingin menapak ke depan, pasti kita harus bercermin ke belakang. Jadi 2025 sudah kita lewati ya, beberapa peristiwa penting 2025 di pertengahan tahun kita di awal ya, bukan malah di pertengahan, ada pemilu, Betul. Pilpres, kemudian pemilihan kepala daerah, kemudian terpilih kepala daerah yang harus menjalankan sebenarnya amanah dari peraturan ya dan undang-undang mengenai RPJP, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun level provinsi khususnya Sumatera Selatan. Nah, di dalam RPJP itu dituangkanlah target-target 2025 khususnya, karena kan RPJP itu 2025 sampai 2040 ya. Kemudian diterjemahkan dalam RPJM-nya 2025-2029. Di target 2025 di sisi ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan tumbuh sekitar 5% ya, plus minus. Kemudian kemiskinan kita 10% waktu itu, kemudian ada Gini rasio ketimpangan pendapatan ya di menengah sekitar 0,316 2025, kemudian yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Nah, kalau kita lihat 2025 untuk pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan ketiga kita tumbuh cukup mengesankan ya di angka 5,2 kalau artinya pertumbuhan ekonomi kita itu kalau kita lihat secara regional itu terbaik atau urutan kedua teratas setelah Kepulauan Riau. Nah, tapi kalau kita cantolkan nanti dengan target di 2025 yang cukup besar juga sebenarnya di atas 5, kita juga menjadi was-was. Tapi kalau kebelakangan setelah ada efisiensi ya nanti kita 2026 akan lebih ketat lagi karena efisiensi anggaran. Tentu target pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting karena secara ekonomi, secara teoritis disebutkan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap pertumbuhan tenaga kerja, gitu ya. Tenaga kerja itu 400 sampai 500 ribu orang dalam level nasional. Terus yang kedua yang harus kita potret adalah kemiskinan. Sebenarnya aspek sosial juga kemiskinan ini. Kemiskinan kita turun ya cukup baik ya di 10,15 di Maret 2025. Nanti 2026 kita lihat seberapa besar turunnya. Tetapi angka kemiskinan kita ini masih di atas kemiskinan nasional yang sudah 1 digit. Itu catatan kita. Terus yang berikutnya yang harus kita lihat adalah kualitas sumber daya manusia. Yang dicerminkan atau tercermin dari indeks pembangunan manusia. Sumsel ditargetkan 2025 itu sekitar 75 ya kalau tidak salah, 75. Tetapi sampai saat ini kita masih di 74 ya, 74. 2024, 2025 datanya masih belum fix ya, mudah-mudahan bisa kita capai. Namun secara regional memang IPM kita juga menjadi yang
menjadi PR besar bagi kita Kualitas Sumber Daya Manusia, karena di Sumatera itu kita urutan 3 dari bawah atau 2 dari bawah. Nah, ini menjadi catatan kita di tahun 2025. Kemudian pendapatan per kapita kita sekitar 74 juta ya per kapita per orang per tahun, yang ditargetkan nanti sekitar 79. Nah, indikator-indikator makro tadi menjadi cerminan kita untuk menapak sebenarnya 2026. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Ya, luar biasa Pak, berarti memang pertumbuhan ekonomi yang tumbuh cukup signifikan juga ya Pak ya, di Sumatera Selatan, terkait juga angka kemiskinan yang cukup menurun, terus juga kualitas SDM yang mungkin masih menjadi catatan, yang IPM-nya tadi kita masih peringkat 3 Pak ya, luar biasa. Nah, kalau dari segi sosial dan kebijakan publik Pak di tahun 2025, bagaimana Sumatera Selatan kita kali sebaliknya? Ya, artinya dari penjelasan Pak Kanto tadi, kita bisa dapat gambaran bahwa secara makro kita punya gambaran cerah. Tapi saya ingin mengutip ada ucapan dari dulu seorang presiden Tanzania, Julius Nyerere. Dia bilang begini, para ekonom atau para pengamat boleh katakan bahwa indikator makro membaik, tapi pada akhirnya ukuran masyarakat itu adalah seberapa susah atau seberapa mudahnya kami mendapat akses produk makanan. Bagaimana mudah dan susahnya kami terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar. Betul. Dan itu menjadi penting. Nah, tadi kan ada beberapa menarik, tadi Pak Kanto sudah memaparkan banyak data, jadi kan gitu. Tentu yang kita perlu pertanyakan dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, kenapa IPM kita juga masih rendah? Kemudian juga penyerapan tenaga kerja itu juga tantangan kita loh. Bagaimana proses investasi, peningkatan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penyerapan tenaga kerja itu kan juga menjadi PR kita. Gitu. Nah, dalam arti kata bahwa persoalan-persoalan ekonomi ini hanya bisa terselesaikan apabila aspek lembaganya itu tertata dengan rapi. Aspek lembaganya apa? Ya pemerintah daerahnya, kelembagaan masyarakatnya, dan bagaimana semua masing-masing pihak, aktor yang ada dalam daerah tersebut bisa saling berinteraksi, menemukan rasa saling percaya yang baik. Tanpa itu, ya itu kan sebenarnya tesis klasik ya, bahwa tanpa kelembagaan yang baik, ya tentu pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu hanya omong kosong aja gitu. Jadi tapi memang, kita berharap ya enggak lah. Gitu. Jadi memang ekonomi dan sosial itu berjalan berdampingan Pak ya seharusnya ya. Mesti ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri, tantangan apa sih Pak yang paling krusial di tahun 2026 untuk sosial dan juga ekonomi sendiri Pak? Ya, yang kita 2026 kan tahun terakhir di era 2021-2026 ya, 5 tahun ya. Artinya itu tahun-tahun penuntasan berbagai macam PR yang selama 5 tahun ke belakang itu kita belum tuntaskan. Dan saya lihat pemerintah daerah cukup gesit lah ya, artinya kalau kita nonton TV, Pak Gubernur keliling-keliling daerah gitu, persoalan konektivitas. Terus GSMP itu semakin giat digalakan, gerakan sumsel mandiri pangan. Banyak program-program pemerintah yang buat terus stunting kita juga mendapat penghargaan. Nah, tapi tentunya yang kita perlu perhatikan juga bahwa gencarnya pemerintah di dalam mendorong kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan itu jangan sampai menjadi bumerang. Bumerang artinya apa? Jangan sampai nanti malah justru pemerintah yang menjadi dominan. Harusnya malah mematikan inisiatif atau partisipasi dari gerakan itu sendiri, makna gerakan sendiri. Sebab seharusnya kan masyarakat itu secara dia punya semacam self-reliance ya, ketahanan masyarakat sehingga dia bisa membangun dirinya sendiri. Gitu. Oh, jadi memang tidak begitu baik juga Pak ya, ketika pemerintah itu dominan Pak ya, kita juga harus terus mengikut sertakan masyarakat dalam semua kebijakan publik tadi Pak ya. Harus ya, karena pada akhirnya kan ukuran sosial dari semua pertumbuhan ekonomi itu udah rasa bahagia kita kan. Betul. Jadi kita harus berdampingan juga dengan pemerintah dan masyarakat tadi. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Sukanto sendiri Pak, apakah arah kebijakan saat ini sudah sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Pak? Jadi ketika kita bicara arah kebijakan ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah arah kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi. Kemudian transformasi sosial yang disampaikan oleh Pak Tamrin tadi, dan yang ketiga adalah tata kelola, transformasi tata kelola. Nah, 3 komponen ini sebenarnya sudah terrefleksi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gubernur periode sebelumnya yang saat ini juga sedang menjabat ya, Pak Herman Deru. Yang disebutkan Pak Tamrin tadi sudah mencakup 12 program prioritas Pak Tamrin ya di dalam RPJMD di 2025-2029. Ada aspek sosial di situ,
kesehatan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada aspek infrastruktur, tadi aksesibilitas, pemerataan, kemudian ada juga aspek ekonomi, menciptakan sultan muda ya, 100.000 sultan muda. Nah, saya kira kebijakan ini plus minus ya, tentu harus sejalan dengan apa yang telah dicanangkan dalam dokumen resmi tadi, RPJP, kemudian di breakdown dalam RPJMD tahap pertama tadi. Nah, saya lupa tadi menyampaikan di awal bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sebenarnya agak krusial atau riskan gitu ya, karena kita ditopang oleh sektor yang ekstraktif, Pak. Di situ ada tambang yang dominan ya, kalau kita lihat kontribusinya itu cukup besar, itu sekitar 25% ke atas ya. Kemudian ada sektor perkebunan atau pertanian ya dominan, dan ada sektor industri. Nah, di sektor yang ketiga ini sebenarnya kita mengalami stagnasi. Dia kisaran kontribusi itu hanya 17%, hampir flat. Artinya kita harus hati-hati. Kalau kita mengandalkan sektor ekstraktif, tentu pembangunannya cenderung tidak inklusif biasanya. Nah, yang sebenarnya yang kita kejar seperti yang Pak Tamrin tadi, apa sih yang dirasakan orang? Ya, kalau pertumbuhan ekonominya inklusif kan, bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu mungkin perlu catatan tentang kebijakan yang arahnya tentu untuk mendukung bukan saja yang pro growth, tapi juga pro poor dan pro job. Jadi kombinasi ini yang bisa sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong inklusivitas tadi pertumbuhan ekonomi. Luar biasa. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat seberapa siap sih Pak Indonesia ataupun Sumatera Selatan ini menghadapi ketidakpastian global yang masih terus berlangsung saat ini, Pak? Global ini kan selalu tidak pasti. Jadi kalau Pak Tamrin menyetir ini, ada kata bijak dulu. Kalau kita takut dengan gelombang, jangan bikin rumah di pinggir pantai. Nah, jadi kalau kita takut mengandungi yang tidak pasti ya kita akan mengalami kemunduran. Itu kuncinya. Jadi di 2026 memang target kita cukup tinggi. Kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi, Sumsel itu sekitar 5,8 sampai 6. Sementara pijakan kita atau data kita yang sekarang yang kita punya baseline-nya itu sekitar 5,2. 5,2. Artinya pemerintah harus bukan hanya mengecekkan ikat pinggang, tetapi juga harus benar-benar ekstra. Ekstra, betul. Nah, yang diandalkan tadi hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Kita belum melakukan transformasi ekonomi secara baik ya. Artinya transformasi dari sektor yang ekstraktif primer ke sektor yang sekunder maupun tersier perlu menjadi catatan kita. Jadi kalau sektor ekstraktif ini harganya ini tidak pasti karena tidak pastian global tadi, tentu pertumbuhan ekonomi kita akan terganggu. Terganggu juga. Nah, kalau kita lihat data misalnya dari beberapa publikasi terutama di Trading.com gitu ya. Batu bara 2026 itu stuck pertumbuhan harganya ya. Atau harganya itu akan relatif flat. Kemudian karet juga sama, kemudian ada juga CPU. Di perkebunan kita juga relatif flat. Yang diprediksi meningkat itu hanya kopi. Tapi seberapa besar kontribusi perkebunan kopi terhadap ekonomi juga menjadi catatan kita. Yang dominan kan kalau perkebunan karet dan sawit. Ya. Nah, kopi ini kita perkebunan terluas, tetapi kopi Sumsel itu nyaris tak terdengar sebenarnya. Yang ada itu kan kopi tetangga sebelah kan Pak Tamrin ya. Karena memang kita menanam kopi kan di lintasan pegunungan Bukit Barisan ya, Bukit Barisan yang bersebelahan dengan wilayah tetangga kita kan, yang secara geografis tentu jaraknya lebih dekat. Lebih dekat. Nah, ini juga catatan kita semua tentang perlunya transformasi ekonomi tanda kutip ya dari ekstraktif ke yang non ekstraktif. Jadi perlu banyak masih catatan Pak ya untuk kesiapan Indonesia dan daerah kita dia. Tapi kita terus juga tetap harus optimis dan berjuang terus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau dari sisi kebijakan publik dan tata kelola Pak Tamrin, dari perspektif kebijakan publik, apa PR terbesar pemerintah saat ini untuk menyiapkan 2026 Pak? Ya, PR terbesar kita dalam tata kelola jelas ya. Tadi Pak Kanto sudah menggambarkan bagaimana penopang pendapatan dari pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar terbesar itu adalah dari ekstraktif gitu ya. Ekstraktif tanpa tata kelola yang baik itu justru akan lebih banyak merugikan bagi kemaslahatan masyarakat banyak gitu. Secara
finansial, bukan secara ekonomi ya, secara finansial duitnya gede. Iya, betul. Tapi kerusakan lingkungan luar biasa yang harus ditanggung. Kamu belum lagi kita bicara tentang eksternalitasnya. Ya, kita tahu kan tambang di Muara Enim, Tanjung Enim, Lahar. Terus masyarakat dapat apa? Eksternalitas, kemacetan, Benar. terus lubang-lubang tambang yang ditinggalkan, dan celakanya pemerintahan daerah nggak bisa bikin apa-apa juga karena izin tambang itu ada di pusat. Di pusat, iya. Jadi ini kadang-kadang yang ada kebijakan-kebijakan yang tata kelolanya yang harus dibenahi, kebijakan yang cenderung tanpa akuntabilitas. Ya. Artinya yang paling tahu tentang itu daerah, tapi daerah nggak bisa apa-apa karena nggak punya kewenangan gitu. Betul. Ya. Yang pertama, yang kedua juga pertumbuhan yang ditopang oleh ekstraktif ini secara anggaran juga berbahaya. Berarti kan kita berharap dari dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Ya kan? Karena itu ada di pusat. Nah, ini akan tergantung kepada kemauan komitmen politik dari pusat sendiri kan, prioritas sendiri. Artinya ketergantungan kita terhadap pendapatan asli daerah kita itu tidak cukup tinggi karena harusnya kita tergantung pada pendapatan asli daerah ya supaya kita bisa lebih mandiri. Dan yang ketiga, persoalan tata kelola yang menjadi penting bagi saya itu yang menjadi prioritas adalah bagaimana pemerataan pertumbuhan, pemerataan pendapatan itu ya. Ya, jangan sampai ya, sebenarnya pemerintah daerah sudah banyak mengusahakan dengan konektivitas bermacam-macam. Tapi memang problem dari sisi konektivitas itu nggak sesederhana itu ya. Karena kayak infrastruktur perbaikan jalan itu tidak serta-merta membuat sumber daya alam masyarakat itu menjadi lebih sejahtera. Karena bisa jadi yang terjadi adalah proses kanalisasi, raw material keluar dari kita. Padahal mungkin Pak Kanto bisa menjelaskan lah nanti. Padahal kan nilai tambah terbesar itu adalah dari industri. Nah, jadi tantangan tadi Pak Kanto sudah sampaikan kan tadi, industrialisasi kita kecil dari sumbangannya Pak ya. Gitu ya. Jadi padahal hilirisasi itu menjadi penting. Ya, karena dia bisa menyerap tenaga kerja ya, dan ketergantungan kita kepada luar tuh semakin rendah gitu ya. Gitu. Jadi begitu banyak juga PR Pak ya, apalagi terkait dengan ekonomi tadi dunia industri dan juga bagian pemerintah dalam penerapan pelaksanaannya juga itu sebagai PR juga ternyata bagi kita ya Pak. PR pemerintah itu adalah memberikan iklim yang baik, itu tata kelolanya baik sehingga orang mau berinvestasi. Yang paling masalah di kita bahkan premanisme. Ya, ya jujur aja lah premanisme sisi keamanan gitu. Walaupun orang selalu bilang kita zero konflik, tawuran di mana-mana loh. Itu problem gitu. Dan itu punya kontribusi besar atau punya kontribusi terhadap handicap bagi investasi. Mungkin setelah ini saya akan menanyakan ini Pak, menarik sekali terkait dengan bagaimana tadi pemerintah daerah ketika memang tidak punya wewenang karena wewenangnya ada di pusat, seharusnya seperti apa nih Pak kita lakukan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terputus. Pak Tamrin, tadi kita sempat terputus mengenai bagaimana tadi pertanyaan saya pemerintah daerah itu ketika dihadapkan memang wewenangnya tidak punya wewenang karena wewenangnya ada di pusat. Nah, seperti apa Pak yang harus kita lakukan Pak? Ya, sebenarnya dibilang nggak punya wewenang ya punya wewenang ya karena pemerintah daerah terutama provinsi adalah wakil pemerintah pusat. Nah, cuma problemnya kan gerakan mereka terbatas karena sumber daya terbatas juga, ya, sumber daya terbatas ini problem. Sehingga memang tantangan terbesar bagi pemerintah daerah itulah bagaimana berinovasi sehingga mereka bisa berkreasi. Karena gini, problem kita punya yang namanya jadi semenjak Undang-Undang 23 terutama ya. Jadi kita menghapus istilah kewenangan, mana kewenangan pusat itu, tapi kita menjadikan urusan. Dan semua urusan ini adalah menjadi urusan konkuren gitu ya. Artinya secara bersama-sama, ini kan semacam share governance gitu ya. Nah, tapi secara normatif diterapkan sih apa yang menjadi urusan pusat, provinsi, kabupaten kota. Itu kan secara normatif ya. Tapi detailnya itu kan tergantung kepada proses implementasinya di lapangan. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau pemerintah daerah tidak cukup berinisiatif, tidak cukup berinovasi, ya akhirnya itu semua
tidak ada yang menggarap gitu. Ya. Nah, padahal mungkin itu merupakan sumber-sumber potensial juga bagi daerah. Jadi sebenarnya tergantung pada inovasi dan kreativitas dari masing-masing kepala daerah. Jadi sebetulnya punya juga wewenang tersendiri juga Pak ya, tapi tergantung inovasi kita juga bagaimana Iya, kita akan melanjutkan apa yang harus kita lakukan Ya tadi. kenapa harus inovasi ya di tengah keterbatasan sumber daya kan mau nggak mau ya harus ada kreativitas. Betul, gitu. betul, betul. Jadi itulah tantangan dari pemerintah sendiri untuk menjawab apa yang mau Iya. dimau oleh masyarakat tadi. Betul. Oke, mungkin kita ke Pak Sukanto terlebih dahulu. Pak, kalau misalkan dari ekonomi dan daya tahan untuk daerah Pak ya, apa indikator utama yang menunjukkan ekonomi kita itu benar-benar tumbuh sehat tuh apa sih Pak? Jadi kalau kita bicara ekonomi, tadi yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu yang pertama. Terus dari sisi keuangan, bagaimana Kementerian Keuangan itu tercipta. Nah, kalau kita lihat data, mungkin Pak Tamrin juga sudah bahas gitu ya. Rata-rata kabupaten kota di Sumsel itu terkategori belum mandiri gitu ya, karena rasionya masih kecil antara PAD dengan total penerimaan. Demikian juga dengan Sumsel yang masih kategori dengan menuju mandiri. Artinya perlu kita tingkatkan lagi kemandirian keuangan daerah, karena hakikat dari otonomi daerah itu adalah bagaimana wilayah itu bisa hidup, tumbuh dan mandiri gitu ya. Nah, itu yang menjadi tolok ukur sebenarnya keberhasilan dari pemekaran wilayah itu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sekarang rata-rata 5% beberapa daerah, bahkan Kabupaten Muara Enim tumbuh sekitar 7% ya, dengan ditopang sektor tambang, kemudian Mubah gitu ya juga sama. Tetapi yang menjadi catatan kita, kemiskinan juga relatif turunnya jadi lambat gitu Pak Tamrin. Jadi pertumbuhan ekonominya cukup tajam, tapi penurunan kemiskinan cukup melambat untuk melandai. Ada terjadi trade off lah antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Nah, menarik kalau kita simak di Musi Banyu Asin gitu ya, dalam 3 tahun terakhir mereka bisa speed up gitu ya, turun kemiskinan itu cukup drastis, bahkan sekarang 1 digit Pak Tamrin. Mubah itu yang dari kalau tidak salah 2 terbesar, 2 tertinggi di Sumsel. Mereka melakukan percepatan dalam penurunan kemiskinan. Nah, yang kedua yang harus kita pahami adalah ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita lihat struktur pembentuk tadi pertumbuhan ekonomi tadi yang masih ditopang oleh sektor-sektor yang ekstraktif. Kemudian ada di situ perdagangan dan jasa untuk Sumsel itu. Tapi perdagangan dan jasa ini juga sama. Marginnya itu kecil aja peningkatannya itu dibandingkan dengan tambang yang cukup tinggi tadi. Jadi kalau ditanya ukuran keberhasilan tadi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya cerminannya adalah dari Gini rasio. Nah, jadi kalau Gini rasionya itu mulai menyempit atau mengecil, artinya ketimpangan pendapatan antara masyarakat kita itu kan semakin kecil gitu ya. Sekarang kan kategori kita masih menengah sekitar 0,3, artinya masih cukup tinggi lah, 30% orang itu ya menguasai lah hampir pendapatan yang ada di Sumsel. Jadi itu kalau dilihat dari kacamatanya ekonomi ya, keberhasilan tumbuhan ekonomi ya dari indikator makro itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri pertumbuhan ekonomi seperti apa sih Pak yang ideal menuju 2026 itu? Ya kalau kita, kebetulan saya juga membantu provinsi untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi. Waktu itu kita prediksi memang tumbuh sekitar 5% Pak Tamrin. Dengan catatan PMTB kita itu kan bentukan modal tetap bruto kita itu kan 30% dari PDRB kita. Nah, kalau tadi Pak Tamrin menyebut tata kelola, sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu secara teoritis kita lihat dari ICOR. Jadi bagaimana tingkat efisien dari investasi yang ditanamkan. Indonesia itu 6, Sumsel juga 6. Jadi kalau kita PMTB kita 30% dari share-nya terhadap PDRB itu pasti 30/6 itu 5%. Artinya kalau ICOR-nya semakin kita kecilkan seperti Singapura menjadi 3 atau 4, artinya pertumbuhan ekonomi kita secara teoritis ya bisa menyentuh 6 atau 7% gitu ya. Artinya di dalam menurunkan ICOR kita harus melakukan deregulasi yang penting. Tadi yang kata Pak Tamrin tadi. Keamanannya seperti apa, konektivitas seperti apa, relokasinya seperti apa, jangan sampai satu atap tapi banyak pintu. Betul. Atau satu pintu banyak atap gitu ya. Tetaplah satu pintu satu atap gitu ya. Jangan dibolak-balik. Nah, ini penting dilakukan. Nanti Pak Tamrin juga bisa membedah kebijakan seperti apa dalam deregulasi itu ya. Jadi menurut hemat kami ya tadi
paling cepat itu ya kita berbenah di tata kelola. Tapi sayangnya kita di dalam RPJM, RPJP, Pak Tamrin, tata kelolanya belakangan. Transformasi ekonomi, sosial, baru tata kelola. Padahal peraih hadiah Nobel itu Acemoglu itu kan, Why Nation Fail itu kan institution, Tata kelolanya, institution ekonomik kan, artinya tata kelola yang harus kita benahi. Nah, mudah-mudahan ke depan tata kelola ini semakin tegak lurus lah Pak Tamrin ya, jangan sampai bengkok-bengkok gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sukanto. Nah, kalau dari Pak Tamrin sendiri Pak, bagaimana sih? Apakah memang kebijakan yang saat ini ada di Sumatera Selatan ini cukup responsif terhadap masyarakat Pak? Ya kalau kita lihat ya lumayan responsif ya. Tapi problem di kita itu kan kebijakan itu seringkali diputuskan pada level elitis. Itu problem negara berkembang lah. Betul. Ya. Jadi karena tadi Pak Kanto ngomong Acemoglu saya jadi ingat ya. Jadi Acemoglu kan dia bilang bahwa yang paling penting itu adalah dari pengalaman dari beberapa negara. Yang paling penting itu adalah institusi. Katanya institusi itu artinya rule of the game lah ya, aturan mainnya, bagaimana cara kita mengatur, bagaimana cara kita bermain gitu kan. Nah, dia percaya bahwa negara-negara yang tetap akan bertahan sejahtera itu adalah yang institusinya itu adalah inklusif, yang melibatkan banyak pihak. Dalam proses kebijakan publik, itu kan sebenarnya menghendaki adanya yang namanya mulai dari agenda. Betul. Dari apa yang disuarakan oleh masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat, itu yang ditangkap. Jadi bukan kebijakan-kebijakan yang elitis, ya, yang tidak pernah melalui agenda setting, tidak ada agenda sistemiknya, atau muncul jadi kebijakan gitu. Banyak sih itu contoh-contohnya gitu ya. Nah, tapi bagi yang kebijakan seperti ini kan, kalau Acemoglu bilang itu sebagai institusi yang apa istilahnya ekstraktif ya, ekstraktif. Nah, dan itu tergantung juga kepada di Acemoglu itu ada lagi buku yang terakhir itu dia bicara tentang narrow state itu ya. Itu adalah bicara tentang bagaimana kita membuka demokratisasi yang semakin baik. Sebenarnya itu kata kuncinya gitu ya. Tapi memang nggak sederhana kita ngomonginnya karena proses demokratisasi itu kan pasti akan berhadapan dengan bagaimana koridor yang tersedia bagi kita gitu. Tapi itu nanti mungkin bidang ke politik lah ceritanya. Politik lagi Pak ya. Karena balik-balik mengenai agenda setting ini ujungnya ke politik Pak. Tapi memang betul sekali kalau misalkan kita mau merumuskan suatu kebijakan publik itulah tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat Pak yang paling utama itu. Harusnya iya dong gitu ya. Seperti kita sebenarnya daerah pemerintah itu kan dengan pendekatan perencanaan yang top dan bottom up mulai dengan musrenbang misalnya kan. Betul. Tapi kita tahu dalam musrenbang pada akhirnya pada level yang paling bawah itu cenderung hanya shopping list. Betul. Nah, karena logika masyarakat, logika pemerintah kan berbeda. Logika pemerintah itu ada levelingnya. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Masyarakat kan nggak ada masyarakat kecamatan, masyarakat provinsi. Masyarakat sama aja gitu. Tapi itu berbeda-beda. Nanti di provinsi, musrembangin nanti tokoh-tokoh elit yang nggak pernah tahu persoalan masyarakat di selatan area misalnya kan gitu kan. Sehingga apa yang tadi diabarkan di musrencam misalnya, ya hanya jadi shopping list aja gitu. Nggak tahu kapan hilangnya gitu. Masyarakat butuh jamban, yang disediain jembatan misalnya. Ya, ini jadi PR juga Pak ya tentunya untuk 2026. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sejauh mana sih Pak pembangunan dari, kita balik lagi ke perencanaan pembangunan nasional nih Pak, agar benar-benar itu berbasis atau menjawab dari kebutuhan publik kita Pak? Sebenarnya secara dokumen, secara kebijakan, ya Undang-Undang 25 tentang perencanaan nasional itu jelas kan tentang pendekatan top down dan bottom up kita gitu ya. Nah, dan ini proses kita selalu, persoalan kita kan dalam implementasinya ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang diimplementasi, yang sederhana aja deh gitu ya. Tentang kita ngomongin pendidikan inklusif. Tentang pendidikan inklusif terus diterjemahkan sebagai pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Waktu kita ngomongin pendidikan mereka yang berkebutuhan khusus, itu biasanya kita bicara tentang lansia, biasa bicara tentang disabilitas. Terus cara berpikir kita adalah tentang special need, kebutuhan khusus. Padahal basisnya adalah persoalan human rights. Nah, ini dua hal yang nggak ketemu gitu kan. Waktu kita bicara tentang kebutuhan khusus, kita akan bicara lagi tentang anggaran. Oh, yang normal aja belum dapat. Nah, bagaimana yang orang berkebutuhan khusus? Ntar dulu dong gitu. Lalu waktu ngomongin human rights, semua orang harus punya kesempatan yang sama. Betul, kan betul. Kadang-kadang gitu loh waktu implementasi di lapangan. Apakah ini memang menjadi PR atau seperti apa Pak? Harusnya menjadi PR gitu ya. Nah, karena semakin banyak orang yang termarginalisasi berarti cost individual itu menjadi besar. Nah, kan kenapa dia harus negara? Karena supaya ada biaya kolektif yang bisa kita tanggung bersama. Tanggung bersama, benar Pak. Ini menjadi catatan juga untuk pemerintah dan juga masyarakat Pak ya, agar kita memang ekonomi sosialnya tumbuh terus untuk Indonesia Emas 2045 tadi Pak. Luar biasa. Nah, kita akan berbincang selanjutnya Pak, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Nah, saya akan ke Pak Sukanto terlebih dahulu, Bapak. Nah, Bapak kan ini saya melihat dari berdasarkan data BPS ini dari laporan resmi pemerintah bahwasanya ekonomi Indonesia ini kan tumbuh sekitar 5,04% Pak di triwulan 3 2025. Di tengah tekanan global dan upaya percepatan investasi serta ekonomi domestik tentunya yang tetap solid. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang perlu kita perhatikan untuk benar-benar memang menilai ketangguhan ekonomi Indonesia saat ini, Pak? Baik, kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, di situ kan ada konsumsi, ada investasi, ada government spending, ada ekspor impor ya, Pak Tamrin ya. Proporsi terbesar itu sebenarnya ada di konsumsi rumah tangga. Jadi sekitar 60% itu pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi ketika terjadi misalnya huru hara atau gejolak, pemerintah mau tidak mau melakukan subsidi terhadap masyarakat agar daya belinya tetap bertahan. Dengan daya beli tetap bertahan, pertumbuhan ekonomi dipastikan ya bisa tumbuh sekitar 3% minimal. Kemudian yang kedua adalah dari sisi government spending, dari investasi gitu ya. Biasanya pendekatannya itu kan dari PMTB, PMTB itu. Nah, ini juga menjadi catatan tadi yang saya sampaikan, ICOR tadi yang juga relatif masih tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan Singapura yang 3-4 ya, kita masih 6. Pak Prabowo kan menghimbau kita ya minimal 4 lah gitu 4, ya, iya. untuk normalnya ICOR itu, tingkat efisiensi investasi kita itu kan. Nah, kalau kita bisa menjaga daya beli yang tercermin dari konsumsi masyarakat, kemudian menjaga investasi, artinya pertumbuhan ekonomi itu relatif aman. Karena government spending tadi walaupun terjadi efisiensi ya, tantangan terbesar kita kan 2006 ini kan orang menjerit, orang demo kan gara-gara efisiensi. Kalau Sumsel kan sekitar 30%-an Pak Tamrin ya, pemotongan anggaran itu. Ini akan menjadi bisa juga menjadi faktor pemicut atau untuk kita lebih efisien gitu ya. Bisa juga menjadi orang malas gitu. Karena hanya mengerjakan tugas rutin, karena tidak ada lagi SPPD dan seterusnya gitu ya. Ada inovasi Nah, ini menjadi catatan kita ke depan ya, walaupun data tadi kan kita tumbuh 5%, tapi itu jauh di bawah target. Betul. Karena Sumsel itu 2025 ditargetkan sekitar 5,3. 5,3. Itu pun sebenarnya sudah kami mark up waktu itu ya. Nah, 2026 lebih fantastis lagi. Kita di 5,8 sampai 6,3. Nah, ini juga banyak yang menyatakan rasa pesimisnya tentang itu kan. Bagaimana kita harus meningkatkan pertumbuhan setinggi itu. Nah, di penghujung pemerintahan Pak Herman Deru dan Pak Cik Ujang ya, itu sekitar tumbuh 8%. Itu tertinggi untuk Sumatera. Dan Pulau Sumatera pun sebenarnya ditargetkan oleh pemerintah pusat hanya tumbuh sekitar 7%. Nah, Sumsel itu sekitar 8%. Tadi yang dikatakan Pak Tamrin tadi, dengan beberapa stimulus yang dilakukan dengan PSN atau proyek strategis nasional ya. Nah, ada di situ ada bendungan ya, ada 3D Haji, ada Lematang, kemudian ada jalan tol, dan yang terakhir yang keluar masuk itu adalah Tanjung Cara, pelabuhan Newport Palembang itu. Tapi efektivitasnya juga belum akan dirasakan. Kan baru baru dimulai peneletakan batu pertamanya, itu kan artinya belum operasional. Artinya bisa 5 tahun ke depan baru bisa operasional, artinya multipliernya itu juga belum bisa kita harapkan secara baik. Nah, ke depan 2026 ya wajar kalau beberapa lembaga Bank Dunia misalnya maupun IMF kita itu hanya tumbuh 5% saja. Nah, tapi kita tetap dengan keyakinan kita berkaca dari tahun 80-an, 90-an yang bisa tumbuh sekitar 8% itu di zamannya Orde Baru ya. Tapi ingat tahun 80-an kita punya bonanza minyak. Tahun 90-an kita bercermin dari illegal logging gitu ya. Logging lah. Nah, sekarang kan kita batu bara, tapi dengan segala plus minusnya. Apakah itu bisa berulang? Tahun 90-an Menteri kita dulu dia mencetuskan tadi deregulasi itu, dia potong semua jalur birokrasi yang ketat sehingga kita bisa lebih efisien, investasi masuk, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh. Nah, ini sekarang kita
mau tidak mau, suka tidak suka, kalau ingin mengulang masa indah tahun 80-an 90-an itu harus lakukan itu. Iya. Kalau enggak ya agak sulit. Kalau hanya mengandalkan PBD atau PBN, PBD itu kan kalau dari kita buat proporsinya terhadap apa namanya PDRB itu kan hanya 3% saja. Artinya mau tidak mau Pak Tamrin kita harus mengandalkan sektor swasta. Karena kontribusinya bukan kontribusi sih, distribusinya terhadap PDRB itu hanya sekitar 3%. Kalau nasional itu hanya 18%. Artinya memang kita harus mencari investasi tadi mau tidak mau. Tapi ingat, investasi yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat ya. Jangan sampai beberapa kasus investasi datang kita hanya sebagai penonton. Nah, ini yang kita wanti-wanti terhadap pemerintah daerah. Tapi kalau tidak salah juga ada dikabarkan bahwasanya nanti terkait dengan UMK nih Pak di Sumsel 2026 ini akan naik beberapa persen nih Pak. Gimana tanggapan Bapak? Ya, UMK itu kan bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi pekerja mungkin oke. Tapi dari sisi pemberi kerja tentu menjadi cost ya, Pak Tamrin ya. Jadi pilihan itu kan tentu memberatkan pemerintah. Jadi bargainingnya terhadap upah itu kan tripartit ya kan, pemerintah, pengusaha dan masyarakat kita kan. Mungkin yang terbaik itu sekitar 4 juta ya sekarang ya. 4 Iya, juta 3,9 4 juta Pak. 4 jutaan ya. Kan naik sekitar 6% Iya, ya, kita betul. naik 6%, inflasi kita kan sekitar 3% ya. Jadi masih di atas inflasi, tapi masih tetap di bawah pertumbuhan masih di atas juga pertumbuhan ekonomi. Mungkin teman-teman dari Dewan Pengupahan sudah memperhitungkan pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau di bawah pertumbuhan ekonomi ya biasanya orang pada ribut ya. Ini kan pertumbuhan ekonomi 5%, upah naik 6% masih ada space lah tumbuhnya itu kan, makanya mungkin tidak terlalu bergejolak. Nah ini tadi kalau kita masukkan sebagai komponen bagi perusahaan kan perlu peningkatan produktivitas. Produktivitas itu tercermin dari apa? Dari rekrutmen pegawai yang memiliki keterampilan Pak Tamrin ya. Kalau kita hanya mengandalkan keterampilan yang pas-pasan, kalau kita lihat misalnya IPM kita rendah itu kan salah satu komponen adalah rata-rata lama sekolah. Oh iya. Kita itu kan hanya sekitar 7 Pak Tamrin ya. 7,3 artinya belum tamat SMP kan. SDM kita itu kan masih ke SMP kelas 1. Nah, produktivitas seperti apa? Dengan gaji yang sebesar itu mungkinkah tidak memberatkan pengusaha? Pengusahanya. Nah, itu harus juga kita cermati secara bijak ya. Karena kan melihatnya dari dua sisi. Kalau kami akademisi ini kan tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu ya. Ya tetaplah di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah diperhatikan oleh para pengambil kebijakan ya terhadap UMR dan UMP ya. Ada juga upah minimum sektoral. Sektoral ini tinggi kan pasti yang padat modal ya. Modal itu. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Pak Tamrin sendiri, Pak, melihat dengan seharusnya kebijakan publik ini berjalan, dirancang agar benar-benar mendukung tadi ekonomi dan sosial itu seperti apa, Pak? Iya, artinya kan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Tetapi tadi sebenarnya sudah disinggung ya bahwa pengeluaran pemerintah itu sumbangannya juga nggak terlalu gede loh. Public spending itu rata-rata mungkin di bawah 10%, Mbak ya. Artinya kalau kita berharap dengan public spending yang direct public spending itu juga sebenarnya nggak. Yang paling penting adalah bagaimana pengeluaran pemerintah lebih ditujukan bagi membangun iklim usaha. Karena begini, saya teringat beberapa tahun yang lalu lah, saya setelah reformasi gitu ya. Pengusaha banyak bilang saya wawancara dengan beberapa asosiasi bilang pertumbuhan kita naik tuh sampai 7%, hampir menyentuh 7%. Tapi kenapa bisa 7%? Karena pemerintahnya tidur katanya. Ya. Begitu matanya melek langsung turun 6%. Tapi problem kita kan sebenarnya overheating. Nah, tadi kalau saya terkaikan kita bisa tumbuh 8%, ya menarik juga ya. Tapi mudah-mudahan itu benar-benar karena kerjanya pemerintah itu, jangan karena ya secara otomatis saja. Karena problem kita dalam pertumbuhan ekonomi itu kan kenapa terjadi overheating? Kapasitasnya kan. Personalnya jadi ibaratnya kan seperti mobil gitu yang kita geber sementara mesin cuma 100%. Dan itu sebenarnya cerita lama ya tentang kapasitas utama soal birokrasinya, ya, soal perizinannya, terus bagaimana pengawasannya. Kita banyak melakukan deregulasi. Untuk perizinan kita permudah ya, dengan pendekatan RBA gitu, risk based approach gitu ya. Tapi problemnya adalah pengawasannya. Ini juga persoalannya kan. Kan yang paling penting itu tugas pemerintah salah satunya di dalam mekanisme pasar itu adalah leveling playing field. Artinya bagaimana meratakan jalannya permainan. Kebijakan itu harus bisa
Jadi jangan sampai karena kemudahan malah orang lokal nggak dapat apa-apa. Gitu. Kita hanya menjadi penonton. Itu dengan batu bara yang terjadi kan. Masyarakat di sepanjang jalan itu kita melihat menikmati, lihat ada mobil Mercy lewat, batu bara lewat, di pinggir Sungai Musi saya suka lewat tongkang-tongkang. Terus mau beli kopi saya cuma mampu beli kopi 2 gelas gitu kan. Dan itu duit semua lu kalian begitu. Nah jangan sampai ketimbangan gitu ya. Nah jadi sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah memang berat ya, tugas pemerintah berat sekali. Artinya dia harus bisa meniti arus gitu ya di tengah. Bagaimana di satu sisi masyarakatnya baik, tapi juga iklim investasinya juga menjadi baik dan orang mau berusaha. Dan iklim usaha itu juga menjadi baik, tapi juga masyarakat tidak dirugikan. Tidak dirugikan tadi, jadi harus berjalan berkesinambungan Iya. kita. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah koordinasi antar sektor ini sudah cukup erat Pak untuk menuju target 2026 Pak? Kalau membaik, udah. Tapi jujur nggak terlalu memuaskan. Problem kita masih dalam soal kelembagaan adalah soal silo ya. Artinya sektor itu masing-masing itu menjadi masalah gitu ya, persoalan sektoral ini. Kalau saya lihat misalnya ya kayak dibilang perizinan aja lah sederhananya gitu ya. Masing-masing mengacu pada ketentuan sektor. Nah, misalnya kayak apa ya, contoh kecil ya, kayak Pertasop, orang mendirikan Pertasop itu. Iya. Nah itu masuk kelompok UMKM. Jadi termasuk risknya rendah. Tetapi sebenarnya risikonya juga tinggi loh. Ya. Nah terus pengawasan siapa gitu ya? Oh iya, betul. Kalau terjadi apa-apa siapa yang ngawasin? Karena dari risiko rendah ya dianggap ya izin keluar begitu aja kan. Sebenarnya pemerintah udah ya punya kan yang namanya semacam disinsentif positif ya. Artinya kalau service level agreement-nya nggak tercapai 7 hari dia ngajak orang mengirim perizinan terus belum keluar ya otomatis perizinan keluar dengan sendirinya kan bagus ya. Nah, tapi problemnya kemampuan pemerintah untuk mengawasi itu kan tugas pemerintah juga harus mengawasi dong gitu ya. Tapi kalau dari titik lemah kebijakan yang perlu dibenahi itu seperti apa Pak? Ya akhirnya semuanya berujung pada soal tata kelola governance-nya ya. Balik lagi Pak ya. Governance ini kan kita bicara siapa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu kan, dan bagaimana akuntabilitasnya itu yang paling penting. Iya, balik lagi tadi Pak ya untuk akuntabilitas tadi. Oke, kalau dari Pak Sukanto Pak, apakah kita balik mengenai kualitas pendidikan dan pelatihan ini Pak untuk kebutuhan pasar kerja di 2026? Bagaimana tanggapan Bapak? Memang kalau kita lihat data ya, saya selalu bercermin dari data. Pengangguran tertinggi itu untuk Sumsel kan adalah perguruan tinggi ya Pak. Betul. Artinya ada sesuatu yang perlu kita benahi. Makanya waktu itu didorong untuk pendidikan yang vokasi yang siap kerja gitu ya, siap kerja dengan keterampilan yang mereka miliki. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang kita ini masih cenderung tadi ya tanda kutip kabur aja dulu. Gitu. Nah beberapa yang baik-baik kalau dalam bahasa ini adalah brain drain gitu ya. Jadi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sudah hengkang keluar daerah. Jadi ini menjadi catatan kita, terutama di daerah-daerah kabupaten, Pak. Jadi kalau kita bicara misalnya bagaimana kita mencari pengurus Koperasi Merah Putih, itu setengah mati. Ya, betul. Karena orang-orang yang menurut berdasarkan klasifikasi dan kriteria itu sulit untuk ditemukan. Makanya perlu tadi pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat yang benar-benar terlibat langsung dalam proses bisnis. Nah, terkait dengan pemerintah ada catatan kami tentang efisiensi, artinya pemerintah harus mendorong belanja yang berkualitas, gitu ya. Bukan hanya kuantitas. Kalau kita lihat serapan anggaran Pak Tamrin mungkin juga di institusi kita, itu kan tidak pernah di bawah 80%. Tetapi yang terjadi outcome maupun output yang dihasilkan kan hampir sama setiap tahun. Jadi dengan anggaran yang terserapnya tinggi, harusnya disertai dengan kualitasnya kan, dengan kualitas belanja itu sendiri. Nah ini perlu kita jadi catatan ke depan, bukan hanya mengejar kuantitasnya, tetapi juga kualitas dari belanja itu yang harus kita tuntut dari setiap penggunaan rupiah itu. Iya betul. Jadi kalau bisa jalan itu nggak perlu tiap tahun diaspal, 5 tahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi artinya kan ada alokasi dana untuk infrastruktur untuk bidang yang lainnya kalau itu terjadi. Tapi kalau ini kan hal yang serupa kita lakukan. Betul. Kan? Jadi pembangunan berkelanjutan berubah menjadi bangunan berkelanjutan itu. Oh betul Pak. Anadeknya itu. Dua hal yang berbeda Pak. Dua hal yang tapi berbeda. mirip sekali kata-katanya. Jadi Luar biasa. perlu kita kawal bersama. Gitu ya. Tadi Pak Tamrin betul monepnya itu yang agak tanda kutip ya masih kurang perlu
masih kurang dilakukan gitu ya, kan itu. Dan perlu dibenahi. Beberapa catatan juga mengenai strategi yang untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal itu juga penting Pak ya tentunya ya. Ya penting agar kita tidak menjadi tadi penonton di tanah sendiri gitu ya. Kalau enggak ya orang datang tapi kita hanya sibuk saja di media sosial kenapa ini kenapa, tapi kita tidak mempersiapkan diri gitu ya. Sebenarnya kalau kita siap, tentu pengusaha kan dengan senang hati Pak Tamrin ya. Oh kualifikasinya ada, ini ada, ya rekrut saja karena mereka juga penginapan mungkin tidak mereka siapkan kan kalau tenaga kerja lokal Pak Tamrin ya. Tapi kan kalau mereka hire dari luar kan harus menyiapkan mes dan seterusnya. Jadi berat juga bagi para pengusaha. Betul, luar biasa sekali. Nah mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai rekomendasi dan juga harapan kita ke depan Pak untuk di segmen berikutnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita Pak Tamrin terlebih dahulu. Ini saya mau ajak berbicara terkait dengan rekomendasi atau langkah kebijakan apa sih Pak yang harus kita prioritaskan mulai dari sekarang? Yang paling penting itu adalah pembenahan tata kelolanya. Ya. Bagaimana kan cita-cita reformasi birokrasi kita misalnya untuk pembenahan birokrasi kita adalah bagaimana mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Salah satu intinya itu adalah birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi dan KKN gitu ya. Nah, persoalan korupsi ini kan menjadi apa ya? Menjadi rayap itu yang merusak sendi-sendi birokrasi kita gitu. Sehingga kalau dihitung secara opportunity cost itu banyak biaya peluang yang hilang gitu akibatnya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dengan tata kelola yang jelas, transparan, insya Allah kan biasanya kalau korupsi dikibarkan tikus itu kan biasanya berada di lubang-lubang yang gelap. Maka kata kunci lah transparansi gitu ya. Transparansi sama tata kelola harus jelas. Nah, yang kedua gitu adalah bagaimana membuat birokrasi itu lebih efektif. Itu juga penting gitu ya. Saya melihat masih ada kecenderungan birokrasi yang gemuk gitu ya. Birokrasi yang gemuk yang tidak tangkas, tidak lincah, ya orang gemuk seperti saya itu nggak lincah gitu ya. Kalau yang Pak Antoni lincah gitu ya. Birokrasi juga nggak boleh terlalu gemuk gitu supaya dia bisa lincah, dia responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Terus birokrasi yang melayani ini kan itu adalah birokrasi yang nggak sok tahu gitu. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita melihat birokrasi yang lebih sederhana, lebih merakyat, tidak hanya perhatian kepada masyarakat, tapi juga mulai mau bertanya kepada apa kebutuhan masyarakat. Supaya paling kebutuhan kita kan kita sendiri gitu ya. Ya saya kasih contoh sederhana aja deh. Trotoar di depan kita ini bagus tuh, tapi itu nggak ada gunanya. Iya, betul. Itu ada yellow line untuk para disabilitas tunanetra, tapi kalau diikutin tuh nabrak dia. Betul. Untuk apa bikin trotoar bagus tapi nggak fungsional gitu kan? Jalan kaki depan ini susah loh gitu, dengan DPR ini gitu. Nah, itu yang birokrasi yang fungsional juga, birokrasi yang responsif, dan yang terakhir itu adalah birokrasi yang selain melayani juga dia harus efektif juga gitu. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan melayani. Tapi Bapak melihat optimis ya Pak Indonesia dan juga Sumatera Selatan untuk menuju Indonesia? Kalau lihat pemimpinnya optimis ya. Kalau bertebaran di media sosial berarti kan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka kerja gitu. Iya, luar biasa. Saya optimis ya. Baik, terima kasih Pak Tamrin. Kalau dari Pak Sukanto sendiri Pak, melihat dari pertumbuhan ekonomi, kunci utama untuk pertumbuhan ekonomi itu agar tumbuh tanpa mengorbankan ketahanan sosial seperti apa Pak? Ini agak berat. Biasanya selalu terjadi trade-off antara pertumbuhan ekonomi. Tapi kita berharap pertumbuhan ekonomi tadi yang inklusif. Ya, inklusif. Ini catatan kita memang tahun 2026 ini cukup perlu ekstra keras. Karena target 6% itu tentu tidak mudah untuk dicapai. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, karena pertama tadi kita
dihadapkan dengan efisiensi, dan yang kedua dihadapkan dengan fluktuasi harga komoditas unggulan kita yang cukup cukup variatif gitu ya, bahkan cenderung menurun. Nah ini dua faktor ini biasanya akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua catatan kami ke depan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu yang penting, itu aspek sosial sebenarnya Pak Tamrin ya. Ini pembangunan manusia itu artinya rata-rata lama sekolah dari 7 tahun ya kita tingkatkan minimal ya 8 tahun, nanti 2 SMP ya, kelas 2 SMP. Kemudian pengeluaran pengeluaran rata-rata rumah tangga juga harus kita tingkatkan untuk menjaga tadi daya beli masyarakat tadi ya. Nah ini menjadi catatan kita di tahun 2026 di tengah badai efisiensi yang mau tidak mau suka tidak suka itu sudah dilakukan. Artinya pemerintah daerah harus tadi kreatif Pak Tamrin ya. Kalau dari sisi ini harus inovatif sebenarnya. Pemenang hadiah Nobel terakhir itu kan si Jules itu kan mensyaratkan perlunya birokrasi maupun ekonomi yang inovatif. Nah kita titik lemah di situ kalau kita lihat daya saing kita. Itu menjadi catatan kami yang ketiga, dan yang terakhir catatan kami terkait dengan ketimpangan pendapatan yang cenderung relatif bertahan di angka 0,3. Artinya masih relatif ya timpang kita itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya itu. Nah oleh karena itu memang sebenarnya harus dilakukan adalah reformasi birokrasi tadi yang utama kan. Baru kita menyasar nanti transformasi ekonomi. Mau tidak mau kita harus mencari pengganti dari sektor fosil itu. Nah, intinya yang ekstraktif kita harus pindahkan ke yang non ekstraktif dengan cara hilirisasi. Produk-produk yang kami gali waktu itu adalah hilirisasi di bidang kelapa sawit ya, tanaman kelapa sawit, kemudian kopi, kemudian karet, tapi karet masih cenderung relatif sulit untuk dilakukan gitu ya, karena memang penguasaan di hilirnya agak relatif rumit ternyata di karet. Nah kemudian batu bara tetap harus kita lakukan transformasi transisi energi itu ya, energi dari yang fosil ke yang terbarukan gitu. Kita harus lakukan, kita dorong karena itu amanah dari RPJM. Di kita sudah ada di situ. Mungkin itu yang bisa kita lakukan 2026 yang penuh tantangan ini ya. Karena targetnya cukup tinggi sebenarnya 6% itu ya. Kalau dengan kondisi sekarang yang biasanya sekitar 5,2 itu ya. Artinya kerja ekstra keras lah Pak Tamrin. Iya, harus kerja ekstra Pak ya. Jadi, tapi sama saja jadi tetap dari segi ekonomi Indonesia siap Pak ya tahun 2025. Ya harus ya, Pak, ya, harus kalau dengan program prioritasnya Pak Gubernur 12 itu saya kira kalau dijalankan secara optimal ya bisa kita capai lah ya. Kalau kita kan bukan Indonesia emas sebenarnya. Sumsel mapan. Sumsel mapan. Oke. Sebagai kesimpulan Bapak dari Bapak Sukanto terlebih dahulu satu pesan singkat kepada Bapak untuk Indonesia menatap 2026 ekonomi tumbuh sosial tangguh Pak. Boleh silakan disampaikan. Ya kita membangun tentunya kalau dalam filosofinya itu kalau tidak bisa bertanding ya kita bersanding. Artinya pemerintah harus melakukan kolaboratif. Kolaboratif semua pihak karena ini bukan beban pemerintah saja tetapi juga beban kita semua. Artinya kita berbuat terbaiklah untuk Sumsel menapak Sumsel mapan 2045. 2045. Boleh dari Pak Tamrin juga Pak? Ya, satu pesan singkat. Ya, yang paling utama tentu bahwa pembangunan ini adalah untuk masyarakat, untuk manusianya. Yang menjadi aktor utama tentu itu adalah pemerintah, tapi pemerintah sudah banyak kerja keras, tapi yang paling penting jangan lupa sisakan ruang untuk masyarakat. Gitu. Tapi jangan hanya menyisakan ruang, tapi pemerintah juga harus mendorong bagaimana orang mau berpartisipasi. Luar biasa. Satu lagi boleh Pak, saya mau minta satu kata untuk 2026 Sumatera Selatan. Boleh Pak, satu kata aja dari Pak Sukanto? Satu katanya agak sulit Pak. Kalau satu kata malah sulit ya Pak. Ya, Sumsel maju. Sumsel maju. Kalau Pak Tamrin? Ya, Sumsel maju berkelanjutan, benar-benar terrealisasi. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tamrin dan Pak Sukanto yang sudah hadir pada hari ini. Kita sudah mengulas lebih dalam ini mengenai bagaimana menatap 2026 ekonomi tumbuh, sosial tangguh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sukanto dan juga Pak Tamrin, luar biasa hari ini. Dan pemirsa tentunya dari berbagai pandangan dan analisis yang telah kita simak bersama jelas bahwa memang menatap 2026
2026 bukan hanya soal mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata, memperkuat ketahanan nasional masyarakat. Ekonomi yang tumbuh membutuhkan arah kebijakan yang tepat, implementasi yang konsisten, serta partisipan yang berpartisipasi seluruh elemen bangsa. Dan sosial yang tangguh lahir dari keadilan, kesempatan, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah. Dan akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa di rumah dan terus saksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju hanya di TVRI Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.